Saudara-saudari sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Bang Toy, yaitu tentang dari mana Yesus Sang Pencipta. Debat panas soal Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 20 dan firman Tuhan. Ya, selamat malam Bang Toy. Malam. Ya, silakan Bang, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, dari mana Yesus Sang Pencipta? Dari sejak dahulu. Maksudnya Yesus lahir sebelum Sang Pencipta atau gimana? Ini Bang, dengar ya Bang, firman Tuhan tertulis di Kolose 1 ayat 15 sampai 20 Bang. Kemana dirimu Bang? Jangan ditutup kameranya Bang. Saya jadi ini Bang, ya nggak fokus. Oke. Disimak ya Bang. Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Elohim berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya. Itu kata siapa? Firman Tuhan. Tulisannya merah. Kejadian sampai Wahyu itu firman Adonai Yeshua HaMashiach, firman Bapa Yahweh bersama Yeshua HaMashiach. Coba bacain kalimat pertamanya. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam itu Dialah firman yang Tuhan kan? Berhenti iya. dulu. Berhenti dulu. Itu firman Tuhan. Iya, betul. Ia adalah gambar siapa? Gambar Elohim. Iya. Yeshua HaMashiach adalah wujud Elohim. Iya, itu adalah firman Elohim kepada Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan bahwa Yeshua HaMashiach adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Jadi firman Tuhan itu bukan ke Yesus. Oke. Begini Bang, abang agamanya apa Bang? Muslim. Oke. Jadi di Al-Fatihah 1 sebentar. Kan itu kan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Karena Alkitab berkata ya, gini Bang. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendiri orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu adalah firman Tuhan. Itu adalah ilham dari Roh Kudus, dari Roh Yahweh Yeshua HaMashiach. Sehingga Yeshua HaMashiach memberitahu kepada Rasul Paulus bahwa dia adalah gambar Elohim itu sendiri. Dialah Sang Pencipta itu sendiri. Makanya ditulis oleh Rasul Paulus. Bentar. Itu kan kata kamu kan itu firman Tuhan. Bukan firman kata saya, itu firman Tuhan. Iya, yang diilhamkan kepada para nabi dan para rasul, kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Iya, tapi kenapa dia menyampaikannya ke Yesus, atau Yesus yang ngomongin ke itunya, ke nabinya? Iya, Yeshua ada rasul-rasul dan nabi-nabi. Dialah Sang Pencipta, makanya ditulis oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Iya, sok. Jadi kan kalimatnya rancu gini. Rancunya gini, apa? Rancunya gini. Sok, baca kakak kalimatnya. Baca dulu kalimatnya. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Nah, berhenti ya. Ia adalah gambaran Elohim kan. Si yang ngomong ia adalah gambaran Elohim itu siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus yang menuliskan firman Tuhan. Karena diilhami sama siapa? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Yesus ada nggak pada saat itu? Yeshua HaMashiach adalah yang ada dan yang ada, yang maha kuasa, yang maha hadir. Iya, pada saat itu. Wahyu 1 ayat 8. Lo nggak ada pada saat itu. Yeshua HaMashiach adalah yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Dialah yang awal dan akhir. Wahyu 1 ayat 8.
Jadi Jangan gini ke Bang, sana dulu Kak, dengerin Loh, dulu Kak. kan kamu bertanya, bukan masalah yang ada dan ada nggak pada kalau saat itu? Karena roh Yesus Hamasya itu, roh kudus itu, roh Yesus Hamasya itu sendiri. Dialah yang berfirman kepada para nabi dan para rasul. Nah gini Bang, supaya kamu paham, begini. Saya tanya dulu sama kamu, bentar Bang. Saya tanya dulu sama kamu. Abang kan Islam, ya kan? Iya. Coba kamu baca Bang Al-Fatihah 1, ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahasa Indonesianya aja Bang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu firman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, Dialah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Dengerin dulu. Kalau di Islam kan firmannya diajarin ke Nabi Muhammad. Nah, diajarin lalu disampaikan ke kita. Kayak gini loh bahasanya. Diajarin. Iya, masa diajarin ke kita kan disuruh dihafalin kan. Jadi gini loh. Siapa yang ngajarin? Rasulullah. Oh, itu firman Allah apa ajaran Rasulullah? Firman Allah. Lah kalau firman Allah, kenapa Allah menyatakan Dialah Maha Penyayang dan Maha Pengasih? Dia ini menyebut kepada siapa? Karena diserahkannya ke kita. Karena diajarinya kan firman itu buat manusia, bukan buat Allah. Ngerti nggak? Saya ngerti, tapi firman itu kan buat jadi manusia, itu firman Allah atau ajaran Muhammad? Ajaran Allah. Ajaran Allah. Berarti Ya, Allah berfirman langsung atau bagaimana? Gini. Firman itu kan bukan buat manusia, bukan buat Tuhan. Firman itu kan dari Tuhan untuk manusia, untuk diamalkan kan, untuk disampaikan ke manusia dan jadi manusia membacakan kan. Jadi Allah itu langsung berfirman kepada siapa? Rasulullah dulu. Oh, langsung berjumpa dengan Rasulullah Melalui malaikat Jibril. Oh, melalui malaikat lagi? Iya. Berarti Allah menyampaikan kepada malaikat. Iya, gini loh, kasih tahu ke Rasulullah gini. Nanti malaikat sampaikan ke kita, ke Rasulullah, dan Rasulullah sampaikan ke kita gitu. Oh, dibacanya kayak gini gitu. Jadi itu ngajarin gitu, bukan langsung firman Allah. Iya, cuman kan kalau di Mbak gini lihat deh kalimatnya. Gimana? Itu kan kayak sebuah menceritakan. Kalau di Islam kan kebanyakan itu kayak semacam doa dan puji-pujian kan. Kalau kebanyakan ayatnya ya, walaupun ada cerita juga. Tapi kalau di kalian kan lihat deh, coba kalimat pertamanya aja kan Anda pahami. Iya, baca lagi kan gini, Yesus Hamasya kan, Yesus Hamasya kan berfirman gini. Dia tahu. Yang lain. Baca aja, Mbak. Gini, kalau memang ya kamu tadi sudah paham tentang Al-Fatihah 1 bahwa Allah ya kan yang menyampaikan kepada malaikat Gabriel, makanya ditulis di situ Dialah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Dia adalah Elohim itu sendiri. Dia menyampaikan kepada Rasul Paulus, akulah Sang Pencipta, akulah yang ada dan yang ada. Makanya Rasul Paulus menuliskan Dialah Sang Pencipta. Gitu. Ya enggak, tadi Mbak nggak ngomong itu. Mbak kan ngomong diilhami, bukan. Iya, dilhami itu artinya. Ya, memang betul. Ya, dilhami itu langsung, memang secara langsung. Ilham itu langsung datang dari Sang Pencipta gitu. Nah, makanya gini, Rasul Paulus, iya Rasul Paulus itu berjumpa langsung sama Tuhan, bukan melalui kurir-kurir. Iya, maksudnya bertatapan. Nah, kalau nabimu kan pernah nggak berjumpa dengan nabimu pernah nggak langsung berjumpa dengan Allah? Berjumpa secara langsung nggak pernah. Terus dari mana kamu tahu bahwa Allah itu ada kalau tidak pernah dia berjumpa dengan Muhammad? Lah kan ada ciptaannya, Mbak. Hah? Dari mana kamu tahu kalau Allah yang menciptakan semesta? Bener Mbak, dengerin Mbak. Emang kita harus melihat sesuatu itu harus nampak baru, oh ya itu nyata gitu, baru kelihatan. Kita aja nggak bisa ya iya dong. Kita aja nggak bisa ngeliat matahari secara langsung. Loh, kan matahari kan ada, bisa kita lihat. Artinya ada matahari. Nah kalau tidak ada yang melihat Allah, lalu apakah dia ada? Loh, sinar doang, tapi kan kelihatan matahari. Itu sinarnya aja, Mbak. Bentuknya ya bulat, Bang, tapi itu adalah lah. Ya, terus maksudmu jadi segitiga? Cuma lingkaran doang gitu. Bentuknya lingkaran, di dalamnya ada apa-apanya, emang Mbak tahu? Loh, di sana ada terdapat cahaya, kan jelas ada Bang matahari. Iya, kan yang dilihat nah, kalau Allahmu ada enggak? Siapa yang pernah melihat langsung Allahmu kalau betul-betul dia ada? Emang harus dibuktikan. Loh, memang iyalah. Terus dari mana kamu tahu dia ada? Mbak, Aku nanya, emang Yesus ada?
Ya ada, karena nabi-nabi dan rasul-rasul sudah berjumpa langsung sama dia. Aku minta bukti. Saya minta bukti sekarang, hadirin Yesus di sini. Bang, kita di sini kan diskusi pakai data kitab suci. Nah, di dalam kitab suci saya ada banyak. Jadi tidak bisa Mbak, ini kan hanya berarti memakai kitab suci kan? Bang, dengar Bang, di sini kan kita diskusi di kitab suci. Aku juga ada kan tentang Allah. Oke, siapa yang pernah berjumpa langsung sama Allahmu? Berjumpa Tuhan nggak bisa dilihat secara langsung karena lalu dari mana kamu tahu dia ada? Makhluknya itu nggak bisa Iya, lalu dari mana kamu tahu dia ada? Tuhan itu nggak bisa dijangkau dengan panca indera, Mbak. Iya, lalu dari mana abang tahu bahwa Allah itu ada kalau tidak pernah ada yang berjumpa sama dia? Dari kitab suci. Dari kitab suci. Iya, lalu siapa yang pernah melihat Allahmu itu? Rasulullah yang berjumpa langsung. Secara langsung udah pernah berjumpa? Kan beda ciptaan sama pencipta. Berarti Allahmu nggak pernah menyatakan diri kepada nabinya? Mbak, beda nggak? Pencipta sama penciptaan beda nggak? Ya jelas beda lah. Yesus masih berbeda dengan kita. Kenapa harus disamakan? Dan jangkau Mbak, yang maha itu nggak bisa disentuh dengan apapun. Ya itu kan katamu. Lah, makanya mana buktinya kalau Allahmu itu ada? Kalau seandainya, Nabi Musa aja sampai pingsan loh. Itu baru Nabi Musa mana, Bang? Musa mana? Musa apa dia? Orang mana dia? Oke, bangsa mana dia Musa? Iya, bangsa mana dia, Bang? Enggak, kita kembali dulu ke situ. Enggak, Musamu yang di dalam kitabmu itu bangsa mana? Bangsa Yahudi, bangsa Israel, Orang Israel nggak pernah menyembah Allah SWT. Orang Israel yaitu Nabi Musa, ya, dia menyembah Yeshua Masih adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Bentuknya kayak gimana? Loh, di sini Yeshua, nih dengar ya? Ya, ada bentuknya. Ini Bang, dengar ya Bang ya. Keluaran 33 ayat 11. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Jadi Yahweh adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri sudah sering berjumpa dengan nabi-nabinya. Yahweh Yesus itu di mana? Ya, makanya Yohanes 8:24 ya, itu Yeshua kan karangan Mbak. Asumsi dan prediksi Mbak sendiri. Kalau di situnya bentar Bang. Dalam diskusi nggak boleh langsung menuduh orang karangan sementara saya tunjukkan dalilnya Bang. Itu abang hanya bisa memfitnah, ya. Ketika abang nggak bisa menjawab pertanyaan saya pakai dalil, abang memfitnah saya karangan sementara saya pakai dalil, Bang. Keluaran 33 ayat 11. Berhadapan, Mbak. Ya itu bukan karangan saya. Itu kan ada keterangan Yesusnya, Mbak. Coba karena ada nama Yesusnya kan di situ. Karena Yahweh itu adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri. Makanya Yeshua berfirman. Dalilnya di mana Yahweh itu Yesus? Ya makanya dengar Bang, dengar ya. Yohanes 8:24, Yeshua berfirman, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Kemudian Yahweh, bentar, jangan dipotong dulu ya. Yahweh berfirman, Yahweh Elohim berfirman, di Yesaya 44 ayat 6. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Elohim selain aku. Nah, Yahweh juga berfirman di Wahyu 1 ayat 17-18. Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir dan yang hidup. Dan aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya dan aku memegang segala kunci kerajaan maut. Jadi Yahweh itu yang pernah mati dan bangkit. Yang abadi tapi mati. Iya, dia hidup abadi selama-lamanya. Dia adalah yang ada dan yang ada. Dia pernah mati dan bangkit. Iya, dia pernah mati dan bangkit menyelamatkan umatnya dari kutuk dosa. Tapi abadi nggak sih, Mbak? Abadi itu nggak pernah jadi hilang atau jadi nggak kelihatan gitu. Maksudnya tidak habis masanya gitu. Kalau Yesus HaMashiach nggak pernah. Ketika sesuatu yang pernah mati itu abadi nggak kata Mbak? Iya, karena dia tetap ada. Ya, kamu ngerti nggak? Orang abadi itu dari sejak adanya sampai akhir selesai itu nggak ada yang namanya kematian. Itu abadi. Kalau ada di tengah itu pernah mati, itu bukan abadi namanya. Jadi gini Bang, ya, Yeshua HaMashiach itu dia bisa mati dan bangkit untuk menebus umatnya dari kutuk kematian.
itulah buktinya dia Maha Pengampun. Nah, kalau Tuhanmu berkuasa ke atas maut. Bentar. Maaf lah, aku potong. Maha Pengampun dengan cara mengorbankan anaknya. Bukan, Yesus Hamasi itu sendiri mengorbankan dirinya sendiri dengan darahnya yang kudus. Jangan dipotong-potong dulu, Bang, sebentar. Bukan mukanya, bukan kupingnya, Bang. Abang kan cakep. Nggak usah, Bang, malu-malu, Bang. Pasti anak Yesus ini, soalnya cakep wajahnya. Oke, gini, Bang, ya. Abang yang terhormat, Yeshua HaMashiach itu terbukti Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Dengan cara apa? Dia mengalami kematian, turun ke alam maut, Bang. Di alam maut, Yeshua HaMashiach membebaskan roh-roh yang terpenjara di dunia kematian, sehingga ketika Yeshua bangkit, Bang, mereka pun bangkit. Itulah buktinya Yeshua HaMashiach Maha Pengampun. Dia sudah mati dan bangkit, dan dia membangkitkan manusia-manusia yang telah meninggoy, lalu dia bawa ke surga, Bang. Efesus 4:8-10, Matius 27 ayat 50-53. Itulah buktinya Yeshua HaMashiach itu Maha Pengampun, Bang. Dia berkuasa atas maut. Udah bisa aku potong. Pertama, kalau dia Maha Pengampun, dia tidak harus datang sendiri untuk mengorbankan diri, karena dia maha. Dengan dia ada di tetap di surga, dia memberikan ampun, rahmat ke alam dunia juga, dia mampu. Itu berarti dia tidak Maha Pengampun sampai dia turun ke bumi. Ada ketidakmampuan, harus dia kalah sama dosa. Dosa lebih tinggi dari dia, karena dia apa? Menyerah sama dosa. Itu kedua. Terus kalau dia menyelamatkan orang yang sudah mati bertahun-tahun, menyelamatkan, gimana? Berarti dia tidak adil. Kalau seandainya yang mati itu para penjahat, terus orang-orang yang zolim, terus dibawa ke surga, di mana keadilan Tuhan? Enak banget, udah berbuat jahat di dunia, terus mati, terus dibawa ke surga. Aduh, terima kasih banget dong kalau kayak gitu. Sok, Maha adil dan Maha Pengampun nggak tuh Tuhan Anda? Oke, yang pertama, Yeshua HaMashiach tidak menyerah kepada dosa. Itu harus diluruskan. Yeshua HaMashiach ya menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi anak-anaknya, supaya kita bangkit untuk hidup yang kekal. Terus, Yeshua HaMashiach adalah pencipta itu sendiri yang tidak akan pernah menghapus hukumnya. Dia setia kepada hukumnya. Di Kejadian 2:17 dia berfirman, jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Maaf, Mbak. Nah, kita ada hubungannya ke situ dulu. Maaf. Itu ada hubungannya, Bang. Bentar, itu ada hubungannya, Bang. Itulah kenapa Sang Pencipta sampai datang dari surga menyelamatkan anak-anaknya dengan darahnya yang suci, supaya kita diselamatkan atau ditebus dari hukumnya sendiri, Bang. Ya. Hukum apa? Di Kejadian 2:17 Tuhan punya hukum, punya perintah. Ya, hukumnya apa? Jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar, Bang. Makanya Adam dan keturunannya semua meninggoy. Berarti dosa dalam maut. Maut itu seperti apa? Maksudnya upah dosa seperti maut, contohnya kayak gimana? Sok. Jelasin dulu. Maut itu apa? Jadi ketika Adam dan Hawa telah melanggar hukum, ya, lalu Adam dan keturunannya meninggoy. Tubuhnya kembali menjadi debu tanah, dan rohnya masuk ke alam maut, Bang. Abang tahu nggak alam maut itu apa? Nyala api. Lukas 16, di situ ketika ada orang meninggoy, itu nyala api. Nah, di sana, Bang, roh manusia yang meninggoy itu menjerit kesakitan, menderita, Bang. Nah, Yesus HaMashiach. Iya, betul. Itu kita belum manusia yang lain ya, Nabi Adam dulu nih ceritain ya. Berarti Nabi Adam. Ya semua yang di luar Yesus HaMashiach, kalau meninggoy rohnya masuk ke alam maut dan merasakan penderitaan yang sangat mendalam di sana. Ya, dengar dulu. Kita kan tentang ngomongin Adam nih yang makan buah ini. Kita fokus ke Adamnya dulu nih, jangan orang lain nanti aja kan belum lahir. Kan berarti Nabi Adam nih mati nih. Langsung ke neraka berarti pada saat ketika makan buah. Kalam maut. Iya. Berarti sebelum Yesus setelah Adam, berarti Adam belum ke bumi, belum punya anak. Hah? Belum ke bumi?
Adam itu diciptakan di bumi, bukan di surga. Di surga nggak ada tanah, Bang. Anggaplah ajaran kalian benar, Adam itu diciptakan di bumi. Berarti kan ketika makan itu dia mati. Oke, jadi kan Yeshua HaMashiach adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Dengerin dulu. Kan kamu mau kemana-mana. Kan kita bukan kemana-mana. Makan buah pengetahuan. Nih Adam kan ketika makan buah pengetahuan langsung mati. Oke, Adam ya makan buah pohon pengetahuan. Umur Adam itu 930 tahun di bumi. Tapi di hadapan Tuhan dia nggak sampai 1 hari. Karena apa? Sebentar. Ya. Iya benar. 1000 hari. Bentar, 1000 tahun. Dengar dulu. Kan katanya ada sebentar. Pengetahuan nih. Iya, betul. Gitu. Berarti kan belum beranak pinak, Kak? Atau beranak pinak dulu baru makan buah pengetahuan dulu. Iya, jadi di situ kan umur Adam itu 930 tahun. Nah, di hadapan Tuhan dia sudah mati, makanya manusia itu sudah mati. Belum, kan kita ini keturunan. Ya beranak pinak lah, iya betul. Jadi makan buah dulu atau udah beranak pinak dulu? Makanya dengar dulu, Bang. Iya, sok. Nah, Yesus adalah Yahweh itu sendiri berfirman di Kejadian 2:17. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, pada hari, ya, pastilah engkau mati. Ya. Nah, Adam melanggar. Nah, makanya untuk menutupi dosa Adam, di situ ada kurban, Bang. Mbak, jangan ngurusin itu dulu, jangan ngurusin nutup dosa. Aku fokus ke Adamnya nih ya. Ketika Adam makan buah itu, Adam mati nih. Krek, mati gitu ya. Mati. Itu tuh udah punya anak belum? Adam itu umurnya 930 tahun iya, dan 9 mau 1 juta tahun juga peduli ting. Aku mah ngomong. Mohon maaf, Bang. Makan buah pengetahuan. Kamu nggak mau dengar, ya? Di hadapan Tuhan dia sudah mati, Bang. Ya, 1 harinya Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Umur Adam 930. Nah, selama 930 tahun itu Adam dan Hawa beranak cucu, Bang. Makanya kita ada. Tapi di hadapan Tuhan dia sudah meninggoy, Bang, sudah mati, Bang. Ya, makanya dengar. Kamu itu nggak mau dengar sih. Ganti aja yang lain. Soalnya dari tadi nggak mau ini. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 20 menyatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ia yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara-saudari sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.